Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jamal Putri, MPM 719212827. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Menurut Muslimin Nasional ada dua peranan, yaitu satu peranan primer, dua peranan sekunder. Satu peranan primer antara lain: A. Meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki daya tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. B. Mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem pengembangan pertanian dapat diminimalisasi. C. Menghimpun semua daya masyarakat berpendapat rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. D. Memberi jaminan terhadap risiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapatan rendah. 2. Peranan sekunder antara lain: A. Koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antara sektor di pedesaan yang memiliki oleh penguasa kecil. B. Koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang lebih bawah. Pengembangan KUD. Pengembangan KUD tidak terlepas dari pengembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Karakteristik yang terlekat pada KUD bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang potensial. Di sisi lain, pada kekuatan tersebut terkandung kelemahan yang justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan, kelemahan, serta interaksi keduanya dengan situasi internal akan menentukan prospek pengembangan UKM. Keberhasilan dan kekurangan KUD. 1. Keberhasilan dari koperasi unit desa atau KUD ditentukan oleh baik tidaknya alat pengembangan organisasi. Contoh, seperti rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. B. Seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Contohnya adalah seperti pengadaan sarana produksi, kredit candakula, partisipasi anggota, dan lain-lain. 2. Kekurangan dari koperasi unit desa KUD ditentukan oleh: A. Pejabat koperasi terlalu cepat memberi bantuan. B. Penyuluhan KUD. C. Jumlah tenaga pembina koperasi. D. Pejabat koperasi tidak tegas. E. Membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. F. Belum mampu bersaing di pasar. G. Kurangnya permodalan. Permasalahan KUD. A. Permasalahan inter seperti: 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya dilayak bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya. 2. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. 3. Belum adanya prasarana yang memadu untuk bisa membangkitkan kegiatan koperasi. B. Permasalahan intern seperti: 1. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. 2. Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. 3. Kurangnya pengarahan yang tepat dalam pengembangan kegiatan ekonomi. Program pembinaan dan pengembangan KUD. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi, termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasannya dana dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengokomendasikan segala usaha pemerintah
dalam mempercepat pengembangan KUD dalam jangka pembangunan KUD. Diadakan pengendalian operasi untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitor pengembangan KUD dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam jangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pembangunan KUD sehingga dapat segala diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Selanjutnya adalah pengembangan KUD. Dalam pengembangan, KUD tak hanya menjadi penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpanan pinjam, pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi sosial masyarakat. KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi. Koperasi termasuk KUD adalah suatu gerakan ekonomi rakyat yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Program pembinaan dan pengembangan KUD. A. Program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam penggerakan dan pengembangan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih ekonomi yang nantinya mampu menjadi sokok guru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong atau mengembangkan dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, mapong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Pelaksanaan sehari-hari kebijakan usaha KUD dilaksanakan oleh manajer yang kemampuan pengelolaan perusahaan yang mencurahkan waktu sepenuhnya pada pekerjaan. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana dan waktu yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD strategi pemusyawaratan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD, diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna melancarkan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan. Untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring pembangunan KUD dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam jangka mengatasi penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.